Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rekian Putra Arsyanto, mahasiswa program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kali ini saya akan memaparkan presentasi hasil laporan kerja praktik dengan judul inventarisasi alat-alat praktikum laboratorium di CV Engineering Teknik Presisi. Yang pertama, latar belakang dan identifikasi masalah. Latar belakang. Peran ganda CV Engineering Teknopresisi berfungsi sebagai industri komersial atau B2B sekaligus laboratorium hidup atau living lab bagi mahasiswa. Lalu yang kedua, tantangan. Beban penggunaan alat sangat tinggi seperti untuk produksi dan praktikum sehingga meningkatkan resiko kerusakan dan kausan mesin. Lalu identifikasi masalah. Yang pertama, pencatatan manual. Data inventaris hanya di logbook fisik, rentan hilang dan tidak real time. Lalu, kerusakan fatal, mesin vital seperti CNC atau bubut, rusak mendadak tanpa riwayat prediksi. Lalu yang ketiga, standar aset, belum ada labelisasi modern QR code untuk pelacakan aset. Dan isu K3 ditemukan alat keselamatan atau alat perlindungan diri dalam kondisi tidak layak pakai. Profil perusahaan CV Engineering Teknik Presisi. Berlokasi di Pamulang Barat, Tangerang Selatan, core bisnis jasa permesinan atau machining, fabrikasi komponen presisi, dan pembuatan bangku belajar logam. Struktur organisasi dipimpin Direktur Utama dengan divisi produksi, marketing atau QC, dan keuangan. Fungsi strategis dari CV Engineering Teknopresisi adalah mitra usaha Universitas Pamulang untuk pengembangan hard skill mahasiswa, lalu unit bisnis yang menuntut efisiensi dan kualitas produksi tinggi. Lalu metodologi dan lingkup inventarisasi. Metode pelaksanaan dilaksanakan selama periode 15 September hingga 24 Oktober 2025 dengan teknik stop ocname, sensus fisik total 230 aset, inspeksi visual dan uji fungsi, lalu wawancara teknisi dan operator. Untuk lingkup inventarisasi, terdapat 5 sektor utama. Yang pertama, lab fenomena mesin dasar, lab proses produksi, lab pemrograman CNC, lab prestasi mesin, dan alat pendukung praktikum. Lalu hasil inventarisasi statistik aset. Total aset terdata terdapat 230 unit. Status kondisi baik, jumlah unit 178, persentase 77,40% dengan interpretasi siap dukung produksi dan praktikum. Lalu status kondisi kedua yaitu maintenance dengan jumlah unit 33, persentase 14,30% dengan interpretasi perlu perbaikan ringan atau kalibrasi. Lalu status kondisi ketiga, rusak berat dengan jumlah unit 19, persentase 8,30%, interpretasi tidak layak pakai atau mati total. Lalu analisis ketersediaan atau availability. Tingkat ketersediaan aktual yaitu 77,4%. Dengan analisis gap, yaitu standar industri ideal lebih dari 90% sesuai dengan world class manufacturing. Gap kinerja 12,6%. Dengan dampak produksi penurunan kapasitas output komersial atau hidden factory. Untuk akademik, rasio alat mahasiswa tidak simbang sehingga antrean praktikum panjang, lalu finansial kehilangan potensi pendapatan dari pesanan yang tertunda. Lalu temuan kritis dan akar masalah. Kasus pertama yaitu kegagalan mesin bubut. 57% unit bermasalah. Gejala korsleting listrik, panel mati atau kabel tidak terkoneksi. Akar masalah yang pertama akumulasi debu logam atau metal dust di dalam panel listrik akibat kurang perawatan kebersihan. Lalu lingkungan bengkel yang kotor memicu hubungan arus pendek pada komponen listrik utama. Lalu kasus kedua yaitu kerusakan CNC milling dengan gejala motor servo terbakar atau rusak. Akar masalah lonjakan tegangan atau power surge akibat sambaran petir. Lalu tidak adanya source power protection device atau SPD pada instalasi listrik gedung. Lalu temuan kritis dan akar masalah dengan kasus ketiga yaitu degradasi alat ukur dan isu ketiga. Alat ukur presisi terdapat 20 unit perlu perbaikan. Masalah dial indikator macet, akurasi kaliper meleset. Penyebabnya yaitu penyimpanan ditumpuk sembarangan dan penanganan kasar mishandling oleh mahasiswa. Lalu alat pelindung diri atau APD, masalah 75% atau 6 dari 8 topeng las dalam kondisi rusak atau pecah. Resiko bahaya cedera mata permanen seperti kebutaan atau katarak bagi praktikan pelanggaran serius standar K3.
Kesimpulan. Yang pertama yaitu profil aset. Inventarisasi 230 aset mengungkap potensi fasilitas yang besar namun rentan pada sektor mesin utama. Lalu yang kedua, untuk kinerja, ketersediaan 77,4% belum memadai untuk menopang beban ganda industri akademik secara efisien. Lalu yang ketiga, solusi kunci, CV Engineering Teknopresisi harus beralih dari pola perawatan reaktif atau rusak baru perbaiki menuju pola preventif dan digital. Dampak yaitu implementasi saran akan meningkatkan umur mesin, menjamin keselamatan mahasiswa dan mengoptimalkan profitabilitas perusahaan. Lalu yang terakhir ada saran. Yang pertama jangka pendek atau statusnya darurat 0 sampai dengan 3 bulan. Wajib pengadaan segera 6 unit topeng las baru. Secara teknis pembersihan total atau deep cleaning panel listrik mesin bubut C6240i untuk memulihkan fungsi. Lalu yang kedua jangka menengah yaitu sistem 3 sampai dengan 12 bulan. Transformasi ke inventaris digital menggunakan label QR code pada setiap mesin untuk memudahkan pelaporan kerusakan dan pelacakan aset via smartphone. Lalu yang ketiga jangka panjang yaitu budaya lebih dari 1 tahun. Instalasi Source Protection Device atau SPD untuk melindungi aset mahal seperti mesin CNC, lalu penerapan jadwal preventive maintenance yang diintegrasikan ke kurikulum praktikum mahasiswa wajib merawat mesin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.